Dari sekian banyak anggota kami yang kemudian menjadi tim sukses dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Iya, Apa yang menjadi pertimbangan pertama ketika diajak bergabung dan bersedia bergabung? saya bukan diajak bergabung, tetapi saya memiliki idealisme yang kebetulan sama. Karena itu sebelum diajak bergabung pun saya sudah memberikan preferensi kan di media saya, pendapat saya terhadap Amin. Tapi saya tidak fanatik sama orang. Saya fanatik sama nilai. Nilai apa yang saya perjuangkan? Itu nilai-nilai konstitusional terutama. Di dalam konstitusi itu ada demokrasi, ada kedaulatan rakyat, ada perlindungan, ada juga kesejahteraan, kecerdasan dan lain sebagainya. Hingga hari ini kita belum merasakan itu semua. Mayoritas rakyat Indonesia rasanya masih khawatir dengan hari esok. Termasuk saya. Saya juga khawatir apakah anak-anak saya bisa makan atau tidak. Karena negara belum menjalankan fungsinya secara benar untuk melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat. Kalau negara sudah berfungsi secara baik, waduh, kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Siapapun yang memerintah kita tidak peduli. Tapi hingga hari ini pemerintahan belum bisa membuktikan bahwa dia adalah pemerintahan yang melindungi rakyat. Karena masih banyak aktivis yang ditangkap, ditahan hanya karena berbeda pendapat. Dia belum bisa membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Karena justru sekarang masih banyak rakyat miskin, tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Termasuk juga belum bisa membuktikan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang bakal unggul karena pendidikan pun kemudian menjadi terbatas dan menjadi mahal bagi orang-orang atau banyak bagian dari rakyat kita. Karena itulah ini adalah sebuah upaya, sebuah ikhtiar, mudah-mudahan melalui Amin ini, dan itu juga ide kami sesungguhnya. Karena kan kami ingin menyelamatkan Indonesia karena melihat, mengevaluasi ada kekurangan, ada banyak kelemahan, kecacatan dan lain sebagainya. Nah, tim Amin keluar juga ide tentang perubahan tersebut. Nah, mudah-mudahan ini nanti bertemu. Karena saya katakan yang kita perjuangkan sekali lagi value, nilai. Bukan karena kita ingin kekuasaan atau jabatan, tapi kita memperjuangkan value. Selama value kita sama, maka kita berada di line yang sama. Tapi kalau value-nya sudah berubah, hanya untuk mengejar kekuasaan, korupsi, menumpuk kekayaan, memanfaatkan jabatan untuk hal-hal lain, maka kita sudah berada di line yang berbeda. Nah, mudah-mudahan baik dia di kami maupun di tim Nas Amin misalnya tidak akan ada dikotomi. Saya merasa bahwa bagi saya either saya dianggap sebagai orang kami ataupun dianggap sebagai orang Amin, dianggap sebagai Refli Harun yang independen, bagi saya no problem karena value-nya tetap sama. Saya menginginkan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi. Masih. Jadi ketika tahu bahwa kemudian presidium kami meminta anggota kami yang bergabung pada paslon tertentu kemudian didemisionerkan, itu artinya ada dikotomi antara kami dengan Amin. Dan itu tentu sudah dipahami sebelumnya oleh Bang Refli. Kenapa akhirnya memilih Amin, bukan tetap bertahan di kami seperti yang lain? Ya, ini adalah ijtihad politik saya. Selama ini saya tidak pernah menjadi tim sukses manapun. 2004 sejak Pilpres langsung saya netral. 2009 netral. 2014 netral walaupun saya punya preferensi ke Jokowi karena saya sering diundang oleh Metro TV misalnya, tapi saya tidak masuk tim apapun. 2019 apalagi, bahkan saya mengkritik karena saya menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Nah, 2024 ini itu adalah ijtihad politik saya. Mudah-mudahan dengan mendorong Amin agar memenangkan pertarungan ini adil dan lebih segalanya dibandingkan presiden atau pemimpin-pemimpin sebelumnya, sehingga keinginan untuk menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu lebih cepat tercapai. Bagaimana ketika nanti Bang Refli aktif di Amin melihat fakta bahwa Amin selalu di framing sebagai paslon yang nomor buncit? Enggak itu juga di framing ya, oleh media. Tapi kan gitu. ada juga Adi Prayitno dari
IPO ya, Indonesia IPO. Public Opinion. Heeh. Bukan Adi Prayitno, Deddy Kurniasyah, ya kan? Itu nomor 2 sudah. Bahkan tren Amin itu naik. Dengan Prabowo hanya tipis saja dan masih dalam rangka margin of error. Jadi kalau kita bicara tentang tren kenaikan, maka kalau kita menawarkan gelombang perubahan dan gelombang itu ditangkap oleh rakyat yang gelisah pada kondisi hari ini, kepada dinasti, kepada proses-proses yang tidak demokratis, kepada kong kali kong dan lain sebagainya, maka mereka yang menawarkan gelombang perubahan, perbaikan itu akan berada pada tren menaik. Ya, jadi pada saatnya nanti pas pemilihan mudah-mudahan sudah tersalib calon-calon lainnya. Baik, Bang Refli yakin bahwa Amin ini bisa memenangkan pertarungan mengingat yang dihadapi adalah uang dan kekuasaan. Ya justru itulah bagian dari istihad politik kita. Karena kalau saya mau uang, saya tidak ikut tim Amin. Tapi karena saya mau berijtihad, mendapatkan ridho, pahala, baik secara vertikal dan kemudian secara horizontal memperjuangkan keadilan bagi Indonesia, maka saya bergabung dengan tim yang memperjuangkan itu. Ya terdengar idealis ya, tapi paling tidak sedikit apapun kita mau berbuat. Tapi kalau mau duit ya jangan ke Amin gak ada duitnya. Itu masalahnya, masyarakat kita mayoritas adalah pertimbangan untuk memilih apakah presiden, caleg atau apapun adalah apa yang mereka dapatkan. Itu yang dia pilih. Oke, karena itu harus ada total football di tim Amin. Bagaimana approaching people? Karena saya yakin rakyat Indonesia ini memilih tidak hanya karena uang, tapi kedekatan, contoh yang baik, ya kan, intensitas. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh tim Amin. Jadi melakukan penetrasi ke bawah, sampai ke desa-desa, sampai ke TPS. Pokoknya tidak boleh ada ruang kosong. Tim Amin harus memenuhi itu semua dengan sincerity, dengan ketulusan, keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi mungkin orang yang kasih uang itu hanya mampu tampil atau datang 2 kali saja di sebuah unit terkecil seperti desa atau dusun. Tapi orang yang ikhlas, orang yang mau membawa kebaikan, ya dia bisa stay di sana selama-lamanya. Jadi itu harus dibedakan orang yang berjuang dengan keikhlasan dan ketulusan dengan orang yang hanya sekedar ingin memenangkan pertarungan dengan uang. Baik, bagaimana dengan prediksi ini, Bang Refli? Ketika nanti Amin masuk putaran kedua, ya. Siapapun lawannya di putaran kedua, Amin kalah karena mereka bersekutu kembali. Saya tidak begitu yakin dengan 2 hal. Pertama, kita masih bisa berharap bahwa satu putaran akan terjadi dengan gelombang rakyat tersebut, ya. Kalaupun tidak terjadi, harus masuk pada 2 putaran. Kita berharap siapapun yang kalah justru akan mendukung Amin peluangnya. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah gesekan itu justru bukan terjadi antara paslon 1, tapi paslon 2 dan paslon 3. Itu ibarat keluarga suami istri yang baru bercerai, lagi hot-hotnya ribut. Sementara kita sudah lama stay away, memberikan jarak dari. Jadi untuk rujuk kembali pada saat baru-barunya bercerai itu lama ya? Iya, karena menurut saya dengan statement-statement, dengan manuver-manuver, saya kira luka itu tidak mudah disembuhkan. Karena biasanya orang lebih luka dengan teman seiring, ya, yang berkhianat ketimbang dengan dari awal orang yang dipersepsikan sebagai pesaing, kompetitor dan lain sebagainya. Oke, jadi putaran pertama atau kedua tetap yakin Amin menang ya? Insya Allah amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bang Refli. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.